Oke, halo teman-teman ya. Ini maaf ya, ini Kak Boni lagi ada di masjid. Hari ini habis terawih sama beliau. Ya di musola ya, musola terawih. Ini pas Musola hari Al-Falah KJRI. Oke, oke. Di musola Al-Falah KJRI ya teman-teman ya. Jadi pas semuanya yang terakhir udah pada pergi, jadi Kak Boni memang sengaja WhatsApp beliau ini untuk pingin ngobrol-ngobrol dan mengucapkan sekali lagi terima kasih atas apresiasi dia. Maksud saya itu berterima kasih atas ibu yang telah sering kali memandikan orang lokal Islam ataupun teman-teman TKW kita yang meninggal. Jadi Bu, saya mau tanya nih, terima kasih ya yang sudah memandikan teman-teman kami yang sudah meninggal. Dan saya mau tanya nih, yang paling susah di antara teman-teman itu apa? Maksudnya susahnya gimana? Untuk memandikan mereka atau bagaimana itu? Kesan-kesannya. Paling susah itu kalau mereka itu meninggalnya sudah lama. Karena sudah lama belum dikenalin, dan saat sudah dikenalin mereka itu jenazahnya udah nggak berupa jenazah tapi mayat beneran. Oh gitu. Iya, yang bentuknya sudah berbeda-beda. Sudah berbeda-beda, nggak layak lagi lah istilahnya sebagai jenazah. Ini yang pengalaman yang paling kemarin, maaf nih tanya-tanya masalah kayak kemarin waktu teman-teman itu menanyakan teman yang ada di Taipo, apakah ibu juga yang memandikan? Iya. Semua? Enggak semua, kan ceritanya ada 9. Ya. Tapi yang ke-9 hanya dengar rumornya dan cerita-ceritanya, tapi nggak pernah lihat wujud dan mengetahui. Ya. Ibu juga memandikan? Itu nggak ada. Oh, nggak ada. Jadi cuma nama. Jadi yang sisa yang dimandikan itu 8. Pada hari Minggu 1, terus hari Seninnya 7 langsung. Ini teman-teman ya, sudah ibu ini saya kenal udah lama sekali, mulai dari kantor pos sana sampai sekarang, dan ingatannya masih tajam, beda sama saya. Dan kadang ini saya mau tanya nih ya, kan saya ini paling takut kematian nih. Ya memang karena saya orang berdosa, jadi saya takut orang mati, kematian saya takut. Itu ada nggak sih? Kalau ada nggak sih, saya mau tanya nih, masalah yang terlalu serius itu ada nggak amalan kayak orang meninggal nih, kan beda-beda nih katanya nih, ada yang baik, ada yang buruk, bener nggak itu di dalam memandikan jenazah? Kalau di dalam memandikan jenazah memang sering ditemukan. Kadang-kadang itu jenazah, pernah aku menemukan 2 jenazah yang meninggal pada waktu yang bersamaan, dan meninggalnya itu lumayan lama, 2 bulan. Jadi meninggal pada hari yang sama dan dimandikan pada hari yang sama. Dan satunya itu bentuknya itu luar biasa menyeramkan, udah babak belur gitu istilahnya. Yang satunya itu kayak orang meninggal baru kemarin. Iya, itu memang benar-benar bikin aku pun bingung. Terus setelah tak tanya-tanya, rupanya yang satunya ini walaupun dia itu anak paper, ini ceritanya soalnya. Walaupun dia paper, tapi di waktu senggangnya atau dia selalu membiasakan untuk mengikuti pengajian di masjid. Ya, tapi kalau satunya kata orang-orang yang suka ngerokok, suka apa gitu. Jadi memang mungkin dari amalan semasa hidupnya itu ada perbedaan yang kelihatan nyata. Dan itu juga nggak terjadi di antara 2 yang bersamaan saat itu meninggal dan saat itu dimandikan. Ada juga yang bentuknya itu bagus tapi baunya minta ampun. Jadi kayak seperti cerita-cerita yang ada di Hidayah, itu memang seperti itu ada juga. Itu ada ya? Benar ya, memang ada, benar adanya. Itu baunya nggak tahu kemana-mana gitu baunya, walaupun udah diapa-apain juga bau itu nggak hilang-hilang. Gitu. Terus ada yang kayaknya itu waktu mau dimandiin itu mukanya serem, sedih, sampai ngelongso gitu mukanya. Tapi begitu udah dimandiin tuh kelihatan cantik, bagus, malah kayak senyum. Gitu, kayak gitu. Itu memang kenyataan ada. Padahal kan teman-teman kita itu kan meninggal ini untuk pemulangan mayat pun masih butuh waktu berapa hari untuk 10 hari. Semua proses. 10 hari. Kalau yang normal resmi itu 10 hari. Kalau yang nggak resmi kan bisa berbulan-bulan. Iya, kalau yang nggak resmi berbulan-bulan, tergantung nanti siapa yang bisa menemukan uang lebih cepat untuk bisa memulangkan. Karena kan kalau yang nggak resmi itu kan nggak ada biaya lagi.
dari agen, dari majikan, asuransi, apapun nggak ada. Jadi itu harus tergantung dari sumbangan teman-teman kita yang ada di sini. Oke. Iya. Oke, teman-teman ya. Jadi ini kita bisa ambil hikmah. Saya nggak tahu ya, Kak Boni sendiri itu orang yang penuh dosa, jadi saya nggak berharap penuh dosa ya, tidak bisa menghakimi kalian satu orang. Tapi alangkah baiknya di saat kita semasa hidup kita menanamkan kebaikan-kebaikan dalam hidup ini untuk sehari-hari lah, Bu. Benar nggak sih itu? Aku kurang tahu, walaupun banyak teman-teman menyatakan kamu baik mandiin jenazah, kamu pasti nggak berdosa, tapi aku nggak merasa seperti itu, karena untuk memandikan itu juga panggilan ya, panggilan hati juga ya, panggilan hati juga, mungkin panggilan ilahi juga ya. Aku kurang mengerti, karena kadang-kadang itu kalau nggak sempat memandikan atau nggak bisa itu rasanya keronto-ronto, gimana ini gini, udah bingung sendiri. Padahal kami bekerja itu sukarela, nggak dapat bayaran selain dari Allah. Oh, jadi Ibu nggak dapat? Tidak, sama sekali tidak ada. Jadi kalau dibilang dapat gaji dari KJRI, itu sama sekali bohong, sebohong-bohongnya. KJRI tidak pernah mengasih apapun, satu masker pun tidak pernah dikasih. Oke. Ya. Jadi terima kasih banyak. Jadi kami bukan dari KJRI, tapi kami memang dari organisasi Islamic Union, dari Women Muslim Asosiasi Hong Kong. Oh, iya. Dari sana Ibu bergabung di organisasi tersebut. Dan saya termasuk satu-satunya yang orang Indonesia, berwarga negara Indonesia. Makanya saya terpanggil untuk anak-anak kita sendiri. Karena saya orang Indonesia, kenapa saya harus angkat tangan terhadap anak saya sendiri? Oke, terima kasih banyak. Ya, jadi jadi selama ini nih, di teman-teman kita kayak Peperan apa semuanya meninggal nih, sangat kan, maaf ya, menyusahkan orang lain, meminta sumbangan ke teman-teman yang lainnya. Jadi Ibu itu juga bagian memandikan atau bagaimana, atau potong-potong kain kafan? Semua komplit. Jadi mulai dari memandikan, mempersiapkan, juga memotong bajunya, juga memberikan perlengkapannya seperti sabun, anduk, segala macam. Itu jadi kami sukarela, dari siapapun kami bisa membantu untuk membeli bahan-bahan tersebut. Juga kain kafan, apapun itu kami siapkan dari kami, organisasi kami sendiri, yaitu Islamic Union, yang di bawah pelindungan trustee. Tapi seandainya nih Bu ngomong nih, teman-teman kan kadang kalau di Indonesia itu kan ada yang mau beli kain kafan taruh di masjid. Apakah boleh teman-teman kita? Boleh. Kami boleh, akan menerima, boleh. Teman-teman kita boleh memberikan kain kafan berapa meter pun untuk, boleh. Kalau di Indonesia kan ada tuh. Iya, cuma kadang-kadang itu kalau membelikan jangan terlalu pelit, karena kami butuh 5, paling sedikit 15 meter. Oh, 15 meter. Iya, karena kalau untuk perempuan itu kan harus 5. Oh, masa sih Bu? Iya, ada baju dalam. Iya kan, ada baju dalaman, ada bajunya, terus ada baju luar, ada jaketnya, terus ada kerudungnya, jadi 5. Oh, jadi paling sedikit teman-teman kalau kalian banyak rezeki bisa tinggalkan 15 meter. Iya, kalau enggak kan kasihan. Nanti kan kerudungnya warnanya rada lain, walaupun putih kan warnanya itu putihnya lain, beda-beda. Jadi kan daripada pakaian terakhir kok enggak cantik, malah warnanya belang, kasihan juga. Oke. Iya. Oke teman-teman ya, ini kita berterima kasih ke teman-teman yang lainnya, maksudnya ke ibu satu ini yang berjasa memandikan jenazah teman-teman kita dari yang muslim lokal ataupun muslim teman kita sendiri. Oke Bu, terima kasih banyak. Sehat selalu, panjang umur. Amin. Nanti tak tag di Facebooknya ya. Iya, terima kasih. Oke, thank you sayangku. Terima kasih. Bye-bye.